Terhadap kedua tersangka, kami menggunakan beberapa pasal, ya, antara lain ada pasal 114 ayat 2, kemudian pasal 112 ayat 2, kami juntuhkan dengan pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi ancaman hukuman maksimal adalah pidana mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kasat Narkoba, yang saya hormati Pak Ibu Kasat Reskrim, Pak KPU Narkoba dan Pak KPU Reskrim, rekan media semua yang juga saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari jajaran Polres Tanjung Barat akan menyampaikan respon berkaitan dengan beberapa kasus yang saat ini kami tangani. Yang pertama adalah kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang alhamdulillah berhasil diamankan oleh jajaran Satres Narkoba. Kemudian sebagai informasi untuk rekan sekalian, jadi untuk periode Januari, ya, sampai dengan hari ini, alhamdulillah untuk jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 5 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun untuk kesempatan ini akan kami sampaikan secara detail adalah kasus narkotika yang barang buktinya paling banyak, ya, 1,5 kilo lebih. Untuk kasus ini berawal dari laporan polisi Nopol LPA dari 04/1/2023 SPKT Satres Narkoba Polres Tanjung Barat Polda Jambi tanggal 15 Januari tahun 2023. Untuk waktu penangkapan atau pengungkapan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Januari tahun 2023 sekira pukul 18.30 dengan TKP di Gang Setia, Jalan Pahlawan Haji Saman, Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Barat. Kemudian dalam perkara ini ada 2 orang tersangka yang diamankan. Yang pertama adalah saudara RA alias Awi, berusia 31 tahun. Yang bersangkutan pekerjaannya tidak ada pekerjaan tetap, namun beberapa tahun yang lalu yang bersangkutan pernah bekerja sebagai tenaga honorer di salah satu dinas yang ada di lingkungan Pemkab Tanjung Barat. Kemudian tahun 2011 yang bersangkutan resign atau keluar, kemudian mulai menjalani profesi yang terkait masalah penyalahgunaan narkotika, terutama setelah bertemu dengan tersangka kedua, ya, saudari HS. Kemudian untuk tersangka kedua, ya, saudari HS alias SA, usia 32 tahun. Dia bekerja dalam ibu rumah tangga. Untuk alamatnya adalah di Parit 3, Jalan Tegiri, Kecamatan Tunggal Ilir. Jadi hubungan antara tersangka RA dengan tersangka HS ini adalah suami istri, ya, suami istri, walaupun belum secara hukum, ya, tetapi sudah sah secara agama. Mereka sudah menikah kurang lebih sekitar 1 tahun, ya, di tahun 2022. Kemudian barang bukti dalam perkara ini yang pertama adalah uang tunai, ya, uang tunai kepada kakak. Uang tunai sebesar 1.250.000. Kemudian 1 unit HP Oppo G57 warna hitam. Kemudian 1 HP Nokia Center warna hitam, ya.
Selanjutnya satu unit sepeda motor Ninja SS1 Netjo yang dari sebelah nopol BH 3471 YV. Kemudian 8 buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya satu buah yang 8 ya. Kemudian satu buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi ya. Jadi ekstasinya satu butir, kurang lebih berat sekitar 0,38 gram. Kemudian satu buah tas kecil warna hitam berisikan alat hisap sabu. Selanjutnya satu buah tas kain warna biru putih. Selanjutnya satu unit HP Xiaomi warna hitam. 9 buah plastik klip besar berisi diduga narkotika sabu. Ini 9 ya. Nanti agak terasa. 9 paket narkotika jenis sabu. Kemudian 14 plastik klip berisi diduga narkotika sabu ya. Selanjutnya satu buah plastik klip diduga narkotika warna orange yang ya, ini sabu merah ya, sabu merah. Mungkin ini termasuk barang baru ya, barang baru yang ada di Jambi ini. Kemudian satu buah timbangan digital warna silver ya. Selanjutnya satu bungkus plastik bening berisikan beberapa plastik klip. Kemudian satu buah tas kain warna merah. Satu buah tas kain warna merah hati ya. Kemudian satu buah tas kain warna coklat putih. Satu buah tas kain warna biru putih. Jadi untuk kronologis kejadian rekan sekalian, jadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, jajaran Satres Narkoba mendapatkan informasi tentang peredaran narkotika di wilayah Pulau Tunggal ini. Kemudian dengan dasar informasi tersebut, jajaran Satres Narkoba melaksanakan observasi dan penyelidikan. Hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 17.00 jajaran Satres Narkoba mendapat informasi terkait adanya rencana transaksi narkotika oleh tersangka RA ya. Kemudian sekira pukul 18.30 tim kami dari jajaran Satres Narkoba melaksanakan penangkapan terhadap tersangka RA. Kemudian dari tersangka RA diamankan 3 buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 tim kami melaksanakan pengembangan, kemudian melaksanakan penggeledahan di sebuah rumah milik tersangka HS. Dan dari rumah tersebut didapatkan 5 buah paket narkotika jenis sabu dan 1 buah atau 1 butir ekstasi yang berada di dalam sebuah dompet berwarna hitam. Selanjutnya sekira pukul 21.30 dari anggota Satres Narkoba melaksanakan pengembangan lagi ke sebuah rumah yang ada di BTN Permata Berlian. Nah kemudian rumah ini dilaksanakan penggeledahan dan ditemukan 9 paket besar sabu, kemudian 14 paket kecil ya, jenisnya sama sabu. Sehingga kalau kita total keseluruhan barang buktinya untuk jenis sabu seberat 528,6 gram bruto ya, dikurangi sampel BB berdasarkan pemeriksaan, dan ekstasi seberat 0,38 bruto.
Kemudian terhadap kedua tersangka kami menggunakan beberapa pasal ya, antara lain ada pasal 114 ayat 2, kemudian pasal 112 ayat 2, kami juntuhkan dengan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi ancaman hukuman maksimal adalah pidana mati. Kemudian dari total kasus yang kami tangani selama bulan Januari ini, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal hari ini, total barang bukti sabu yang berhasil kita amankan seberat 553,86 gram. Jadi apabila dikalkulasi dengan indeks harga per gramnya 1.300.000, kurang lebih seharga 720 juta. Ya. Untuk ekstasi dengan indeks yang sama, ya, seharga 494. Ya, jadi kalau kita kalkulasi total secara ekonomi sekitar 720.500.000 kurang lebih. Kemudian kalau kita kalkulasi lagi ya, 1 gram sabu ini bisa menyelamatkan 5 jiwa. Kemudian 1 gram ekstasi tadi ya bisa menyelamatkan 5 jiwa juga. Jadi total dari pengungkapan yang kami laksanakan ini bisa menyelamatkan 2.770 jiwa. Itu rekan sekalian, beberapa hal yang kami sampaikan berkaitan dengan pengungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu dan juga ekstasi. Mungkin dari beberapa hal yang saya sampaikan ada yang perlu ditanyakan atau didalami, silakan. Izin Komandan. Untuk pasokan sabu sendiri dipasok dari mana Pak? Dari luar atau dari... Untuk asal sabu, informasi awal ini berasal dari luar wilayah Jambi. Ya, tentunya kami akan dalami pastinya dari mana barang ini masuk, dan ini menjadi PR kami. Dan jajaran Sareskopa juga didukung fungsi yang lain. Untuk Pak Sutri ini kan udah berapa lama terlibat di jaringan itu? Kalau keterangan dari tersangka RA mulai mengenal barang narkotika ini dari tersangka HS ini tahun 2019, ya. Dari 2019 sampai dengan saat ini. Pak, kedua Pak Sutri ini sebagai pengedar juga sebagai pemakai, Pak? Sekalian, jadi hasil pemeriksaan urin terhadap kedua tersangka, ya, saudara RA dan juga HS, keduanya hasilnya positif mengandung amfetamin. Ya. Untuk Pak Sutri ini, dia mendapatkan narkoba apakah ada kurir atau menjemput langsung ke luar daerah? Ya? Jadi informasi yang disampaikan oleh tersangka RA, barang tersebut didapatkan dari tersangka inisial A, ya. Tersangka inisial A yang saat ini masih kami dalami. Informasi dari tersangka RA ini, barang yang saat ini kita amankan itu diterima kurang lebih sekitar seminggu yang lalu di dekat jembatan, ya, di dekat jembatan di jalur 2 Parit Gombo, dari tersangka A, ya. Tersangka A dengan menggunakan sebuah mobil warna silver. Namun untuk plat dan sebagainya, termasuk kontak person dan sebagainya, dari tersangka RA ini tidak mengetahui dan masih kami dalami. Dan yang perempuan jaringan lapas atau seperti apa? Kalau terkait jaringan masih kami dalami, Bang. Nanti apabila ada perkembangan kami akan sampaikan kepada rekan semua. Melihat banyaknya yang sudah di-back, apakah bisa dikatakan bahwa kaki tangannya banyak yang masih di luar? Melihat banyaknya belakang. Tentunya segala kemungkinan bisa terjadi, ya. Nanti kami akan dalami sejauh mana peran dari kedua tersangka ini untuk peredaran sabu di wilayah kita terutama, dan hasilnya nanti kami akan sampaikan kepada kalian semua. Izin sedikit, Komandan.
Ini kan tersangka RA ditangkap di Gang Setia, Komandan. Untuk tersangka AS sendiri di mana itu, Komandan? Mohon sedikit diperjelas, Komandan. Untuk tersangka AS ditangkap di rumahnya ya, di rumahnya di Parit 3 ya, Parit 3 Jalan Tenggiri, Tunggal Ilir. Cukup rekan ya.